Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang anatomi dari sistem respirasi atau sistem pernafasan. Nah, ini adalah tampakan anatomi dari sistem respirasi pada tubuh manusia. Di sini kita bisa lihat, kita bagi secara garis besar ada sistem respiratoris di bagian atas dan sistem respiratoris di bagian bawah. Untuk sistem respiratoris di bagian atas dan bawah kita pisahkan oleh suatu struktur yang kita sebut sebagai laring. Nah, di sini kita mulai dari sistem respiratori bagian atas. Di sini ada hidung, kemudian ada concha nasalis. Concha nasalis ini merupakan tonjolan pada hidung, nanti kita akan perbesar lagi. Kemudian ada cavitas nasi. Cavitas nasi itu adalah rongga pada hidung. Kemudian akan berakhir pada nares internal atau kita sebut sebagai coana. Jadi struktur akhir di belakang hidung itu adalah coana. Kemudian di sini ada lubang-lubang, ada sinus frontalis dan sinus phenoidalis. Kalau kita lihat dari potongan sagital. Kemudian di sini ada lidah, kemudian ada faring, kemudian ada osioid, kemudian ada laring. Nah, jadi batas antara sistem respiratori atas dan bawah itu adalah laring. Yang termasuk sistem respirasi atas itu adalah hidung itu sendiri, kemudian faring. Nah, faring itu nanti kita akan bagi 3, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nanti kita pelajari selanjutnya. Kemudian, untuk sistem respirasi di bagian bawah, di sini kita bisa lihat ada trakea, dan di belakang trakea itu ada esofagus, tapi esofagus itu bukan termasuk struktur respiratorius. Kemudian ada bronkus, kemudian bronchiolus, kemudian menjadi paru. Ada paru kanan dan paru kiri. Nah, kita perbesar lagi, kita sekarang akan melihat struktur-struktur yang terdapat pada sistem respiratori di bagian atas. Nah, di sini kita bisa lihat ada nares eksternal. Nares eksternal ini adalah lubang hidung. Jadi pertama kali udara melalui nares eksternal. Kemudian di sini ada vestibulum nasi. Vestibulum nasi itu di bagian dalam dari hidung, struktur mukosanya. Kemudian di sini ada cavitas nasi, yaitu rongga dari hidung itu sendiri. Jadi semua rongga yang ada di dalam hidung kita sebut sebagai cavitas nasi. Kemudian ada nares internal, ini merupakan batas akhir dari hidung, atau nama lainnya adalah coana. Nah, kemudian di sini ada struktur tonjolan pada hidung, kita sebut sebagai concha nasalis. Concha nasalis ini ada 3 tergantung dari lokasinya. Ada concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Kemudian di sini kita lihat ada lubang pada di daerah yang membentuk wajah, ada sinus frontalis dan sinus phenoid di bagian atas. Kemudian di sini ada struktur tonsil atau struktur yang berfungsi sebagai sistem imunologi, yaitu tonsilla pharyngeal. Kemudian ada tonsilla palatina. Kemudian ada tonsil lingualis di sini. Kemudian ada struktur yang merupakan hubungan antara telinga dengan faring yang kita sebut sebagai tuba auditoris di sini, atau nama lainnya adalah ostium pharyngeum tuba auditivae. Ostium pharyngeum tuba auditivae. Itu merupakan saluran yang menghubungkan antara telinga dengan faring. Jadi ketika orang mengalami flu, dia juga bisa mengalami infeksi pada telinga karena ada struktur yang berhubungan antara faring dan telinga. Begitu juga sebaliknya, ketika misalnya ada infeksi pada daerah telinga juga bisa bermanifestasi sebagai flu karena ada hubungan antara telinga dengan faring. Kemudian di sini ada cavitas oral, nanti kita akan mempelajari di sistem digestif. Kemudian ada palatum durum yang dibentuk oleh os palatum, karena disebut sebagai palatum durum karena merupakan daerah yang keras. Kemudian kalau yang daerah lunak kita sebut sebagai palatum mole atau soft palate. Kemudian di sini ada lidah, kemudian ada os mandibula, kemudian ada osioid. Kemudian kita lihat struktur faring. Nah, jadi hidung itu nanti mengalirkan udara dari hidung itu sendiri ke faring. Nah, faring itu kita bagi 3. Ada nasofaring, kemudian ada orofaring. Orofaring itu di belakang dari lidah, dan ada laryngofaring yang akan ke laring. Jadi ada 3 bagian dari faring, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kemudian di sini ada epiglotis.
Nah, epiglotis ini adalah struktur yang berfungsi untuk mencegah makanan itu masuk ke sistem pernafasan. Jadi ketika kita makan, maka epiglotis itu akan menutup. Apa yang dia tutup? Yang dia tutup adalah laring. Jadi ketika kita makan, epiglotis menutup laring, jadi makanan itu akan menuju ke esofagus. Kemudian di sini ada esofagus, kemudian di sini ada glotis, kemudian ada plica vokalis atau pita suara, kemudian ada cartilago tiroid, nanti kita akan mempelajari tentang cartilago yang ada di daerah leher, kemudian ada cartilago cricoid, kemudian ada struktur trakea itu sendiri, kemudian ada kelenjar tiroid. Nah, ini adalah potongan frontal dari wajah. Di sini kita bisa lihat ada kavitas dari kranial yang isinya adalah otak, kemudian ada nanti otot-otot yang membentuk wajah, ada musculus rectus lateral di sini terlihat, kemudian musculus rectus medial, kemudian ada lensa mata, mata kanan, kemudian ada lubang, di sini ada sinus frontalis, kemudian ada sinus ethmoidalis, kemudian ada sinus maxillaris, dan sebenarnya kalau kita lihat dari potongan sagital tadi ada sinus sphenoidalis. Jadi ada 4 sinus pada manusia. Jadi ketika sinus itu normalnya berisi udara kosong. Jadi kalau terisi cairan biasanya akan menyebabkan nyeri atau rasa tidak enak atau kepala menjadi berat di daerah itu. Kemudian di sini ada septum nasi. Di septum nasi itu dibentuk oleh pars perpendicularis, os ethmoidal, dan dibentuk juga oleh os vomer. Kemudian di sini ada concha nasalis superior, media, dan inferior. Antara concha nasalis superior dan media itu ada struktur saluran yang kita sebut sebagai meatus nasi superior. Kemudian ada juga meatus nasi media dan meatus nasi inferior. Ini merupakan muara dari sinus atau muara dari saluran air mata. Kemudian di sini terlihat ada palatum durum, kemudian ada lidah, dan kemudian ada mandibula. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian leher. Nah, di bagian leher ini kita bisa lihat struktur yang paling atas ini adalah epiglotis, kemudian ada osioid, kemudian ada kornu dari osioid itu sendiri. Kemudian ada ligamen yang menghubungkan antara cartilago tiroid dengan osioid, kita sebut sebagai ligamentum tirohyoid. Kemudian ini adalah laring, kemudian ini adalah cartilago tiroid. Jadi cartilago tiroid tadi terhubung dengan osioid melalui ligamen tirohyoid. Nah, ada tonjolan pada cartilago tiroid yang biasanya membentuk jakun pada pria, kita sebut sebagai laryngeal prominentia atau prominentia laryngealis atau Adam's apple. Kemudian ada cartilago cricoid di bagian bawah dari cartilago tiroid. Nah, struktur yang menghubungkan antara cartilago tiroid dan cartilago cricoid adalah ligamentum cricotiroid. Jadi sesuai namanya. Kemudian di sini ada trakea. Kemudian trakea itu dibentuk oleh cartilago di trakea. Kemudian hubungan antara cartilago cricoid dengan trakea kita sebut sebagai ligamen cricotracheal. Jadi ini adalah tampakan laring pada posisi anterior. Sekarang kita lihat tampakan dari posterior. Nah, di sini kita lihat ada struktur yang paling besar, kita sebut sebagai epiglotis. Kemudian di sini ada ligamentum vestibulare. Kemudian ada ligamentum vocalis. Ini yang berfungsi untuk mengatur pita suara. Kemudian di sini ada cartilago tiroid. Kemudian ada cartilago arytenoid. Kemudian ini adalah cartilago trakea. Jadi ini sudah bagian dari trakea. Nah, kalau kita lihat dari potongan sagital dan kita lihat dari medial, di sini kita bisa lihat ada epiglotis, kemudian ada osioid, kemudian ada cartilago tiroid itu sendiri, kemudian ada cartilago yang berbentuk seperti tanduk yang kita sebut cartilago corniculata, kemudian ada cartilago cricoid di bagian bawah dari cartilago tiroid, kemudian ada cartilago arytenoidea, kemudian ada cartilago trakea. Kemudian struktur yang menghubungkan antara cartilago cricoid dan tiroid itu adalah cricotiroid. Kemudian ada ligamentum cricotracheal yang menghubungkan antara cartilago cricoid dengan trakea. Kemudian di sini ada ligamen vestibular dan ligamen vokal.